Shalom, selamat sore teman-teman semua. Mari kita persiapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Biarlah Tuhan Yesus pasti sanggup menolong kita semua. Apapun pergumulan yang kita hadapi sekarang, pasti Tuhan sanggup menolong kita semua. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Glory Tuhan Jesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Glory Tuhan. Haleluya Jesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau pasti sanggup Tuhan. Engkau baik Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya. Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan buat kami semua Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah pemuda remaja hari ini Tuhan. Pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan.
Biarlah ibadah hari ini kami boleh mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu Tuhan. Kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih semangat untuk memuji dan menyembah nama Tuhan? Haleluya, hanya Tuhanlah kekuatan kita. Mari teman-teman, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita selalu percaya bahwa Tuhan Yesus itu ajaib untuk kita semua. Tuhan Yesus selalu menolong kita semua. Haleluya. Jesus. Haleluya Jesus. Glory to God. Haleluya. Hanya padamu hatiku percaya,
terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sertai kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan juga berkatilah hamba-Mu yang akan menceritakan cinta kasih-Mu Tuhan. Biarlah Engkau selalu melindungi hamba-Mu Tuhan, selalu menyertai hamba-Mu Tuhan. Berkatilah kami semua Tuhan yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam teman-teman pemuda remaja GBIS Yerusalem Baru yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema yang diberikan kepada saya adalah ujian iman yang diambil dari Yakobus 2 sampai 4. Kita tahu bahwa di Yakobus ini, surat Yakobus ini, terutama di Yakobus 1 ayat yang pertama, saya bacakan buat teman-teman semua. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Surat ini ditujukan atau ditulis oleh Yakobus untuk ke-12 suku Israel yang ada di perantauan atau yang sudah tersebar di mana-mana. Nah, 12 suku Israel adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus karena pada awal di hari Pentakosta mereka datang, mereka mendengar khotbah Petrus dan mereka menjadi bertobat. Kurang lebih Alkitab mencatat ada 3.000 orang yang bertobat ketika di hari Pentakosta itu mereka mendengarkan khotbah dari Petrus, ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang ujian iman. Kita tahu bahwa ketika kita mau naik level atau ketika kita mau naik ke tingkat yang lebih tinggi, kita ada ujian, ya. Kalau di sekolah teman-teman atau di perguruan tinggi ada ujian kenaikan kelas atau ujian akhir gitu ya untuk yang lulus sekolah. Nah, ini dilakukan atau ujian ini dilakukan untuk menyelesaikan atau menuju ke tingkat yang lebih tinggi. Oke, sekarang kita akan belajar dari Yakobus 1 ayat 2 sampai yang keempat. Judul perikopnya adalah iman dan hikmat. Saya bacakan buat teman-teman semua. Ayat yang kedua, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudaraku di sini dituliskan oleh Yakobus. Kita tahu bahwa surat Yakobus ini adalah surat yang ditulis oleh Yakobus saudaranya Yesus, ya. Nah, di ayat yang kedua dituliskan saudara-saudaraku ini adalah orang-orang Israel yang sudah percaya kepada Yesus, ya. Dikatakan saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah, definisi atau pencobaan itu sendiri apa? Ada beberapa macam dari arti dari pencobaan menurut Alkitab. Yang pertama, pencobaan itu datangnya dari iblis. Ya. Yang dimaksud adalah pencobaan ini dari iblis untuk menjatuhkan kita orang-orang yang percaya. Contohnya adalah ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Itu ada di Matius 4 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Tujuannya untuk menjatuhkan kita orang-orang percaya.
Yang kedua adalah pencobaan adalah sesuatu yang dimaksudkan untuk menyucikan atau memberikan kekuatan atau menguatkan atau juga mengangkat iman dari orang percaya. Ya. Dan ini yang biasanya dikenal dengan ujian. Ini datangnya dari Tuhan. Ya. Kita coba baca di Yakobus 1 ayat yang ke-13. Yakobus 1 ayat yang ke-13 di sini dituliskan bahwa apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi saudara-saudara, kita tahu bahwa yang kedua adalah pencobaan adalah yang dimaksud adalah untuk menyucikan atau menguatkan atau mengangkat yang dilakukan atau yang diberikan untuk meningkatkan, menyucikan atau mengangkat iman kita, yaitu yang disebut ujian. Dan yang lainnya, yang terakhir adalah gabungan dari keduanya. Pencobaan dari iblis dan juga ada sesuatu yang dimaksud untuk menyucikan, menguatkan dan mengangkat. Ya. Ini bisa kita lihat dari kisah Ayub. Ayub 1 sampai 8 dan 12 dan juga dari Ayub 2 ayat 1 sampai 6 di mana iblis meminta izin atau meminta pada Tuhan untuk mencobai Ayub dan Ayub dicobai iblis dengan seizin daripada Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, sayangkanlah nyawanya, ya. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa saudara-saudaraku, yaitu saudara-saudara yang mengenal dan percaya kepada Yesus Kristus, kita harus menganggap ini menilai atau menghitung sebagai suatu kebahagiaan apabila kita jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai ujian dalam hidup kita, berbagai-bagai bermacam-macam ujian dalam hidup kita. Ya. Kita harus bersyukur dalam artian ketika kita jatuh dalam pencobaan atau ketika ujian itu boleh terjadi dalam hidup kita, kita harus tetap bersyukur dan tetap percaya, ya, percaya akan pengenalan kita kepada Tuhan Yesus dan itu tidak bergeser. Ya. Kita bisa baca contoh yang diberikan dari Rasul Paulus dan Silas. Di Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19, kita akan baca sama-sama Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-19. Judul perikopnya Kepala Penjara Filipi. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa semuanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Ayat yang ke-23, setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Ya. Saya ulangi lagi, setelah didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh sesuai dengan perintah itu. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kakinya. Sudah didera, dia di penjara, ditaruh yang paling tengah dan dibelenggu kakinya. Dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Ayat yang ke-25, mari kita baca dan kita tanamkan dalam hidup kita.
Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ketika Paulus sudah didera, ketika Paulus sudah dimasukkan dalam penjara, ketika Paulus mengalami belenggu dan dia dipasung, Paulus tetap berdoa. Paulus tetap memuji pujian kepada Allah. Nah, ini yang menjadi teladan kita bahwa ketika kita menghadapi ujian, ketika kita mengalami pencobaan, kita diizinkan untuk mengalami itu semua, kita harus tetap melakukan apa yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang percaya. Berdoa, memuji Tuhan, dan mengucap syukur. Ya. Di ayat yang keempat, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga dalam Yakobus 1 ayat yang ketiga, kembali lagi ke Yakobus 1 ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu akan menghasilkan ketekunan. Di mana di saat kita tetap taat dalam mengikuti ujian itu, kita tetap bertahan dalam ujian itu, apalagi terhadap imanmu, di sini dituliskan begitu, itu akan menghasilkan ketekunan atau kesabaran. Ya. Nah, ketika kita tidak tahan uji, apalagi terhadap iman kita, maka kita tidak akan lolos. Kita tidak akan lulus. Ketika Paulus dan Silas ditangkap, didera, dipenjara, dibelenggu, tetapi dia tetap bersuka cita, dia tetap berdoa memuji Tuhan. Dan apabila dia tidak tahan uji, maka sudah selesai. Ya. Tidak dikatakan atau dituliskan bahwa ada pujian yang dinaikkan Paulus dan Silas di penjara. Tetapi mungkin ada keluh kesah di sana. Ya. Nah, kesabaran itu yang akan kita dapatkan atau kita hasilkan ketika kita mampu melewati ujian iman kita. Dan di ayat yang keempat dituliskan bahwa dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dari ujian iman yang kita lakukan, yang dapat kita selesaikan, maka menghasilkan ketekunan, menghasilkan kesabaran. Di ayat yang keempat, dari ketekunan itu, dari kesabaran itu, akan memperoleh buah yang matang. Buah yang matang. Di sini dituliskan ada 3 poin, supaya kamu menjadi sempurna. Yang kedua, dan utuh. Dan tak kekurangan suatu apapun. Teman-teman pemuda remaja, ketika kita baca ini, tak kekurangan suatu apapun, jangan diartikan sebagai secara materi, tetapi secara rohani. Kita menjadi sempurna, ya, kita menjadi utuh, dan kita tidak kekurangan suatu apapun. Kita menjadi pribadi seperti pribadi Kristus. Kita mau belajar seperti Kristus, seperti Yesus, menyelesaikan tugas, menyelesaikan misinya, menyelamatkan manusia dari dosa, sampai mati di kayu salib, naik ke surga, menyediakan tempat buat kita semua, orang-orang percaya, dan nanti Tuhan akan datang kali yang kedua. Semuanya dilakukan sama Tuhan. Kita
Tadi dikatakan di awal, saudara-saudaraku, dan kita orang-orangnya mengenal tentang Kristus sebagai juru selamat kita, ya kita meneladani Kristus. Kita menjadi sempurna. Ya. Kita menjadi utuh dan tidak kekurangan suatu pun dalam kerohanian kita. Ketika Tuhan Yesus datang kedua, kita tetap didapati sempurna, utuh, dan tidak kurang suatu apapun. Nah, apa yang menjadi kendala kita saat hari ini? Pencobaan apa yang ada dalam hidup kita saat hari ini? Teman-teman pemuda remaja, mungkin saat hari ini Anda memiliki hubungan dengan calon pasangan hidup saudara yang tidak seiman. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah saudara tetap mempertahankan iman saudara, ataukah Anda lemah iman saudara, menyerah? Di saat kondisi saat ini, dalam kondisi COVID saat hari ini, banyak kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa bersosialisasi seperti sebelum COVID. Tetapi apa yang menjadi harapan kita, yaitu kita bisa saling mendoakan. Kita saling memberikan support dengan doa. Kita bisa bersekutu bersama-sama melalui media-media sosial yang ada. Tidak ada alasan dalam apapun juga pencobaan yang kita alami sampai saat hari ini, kita give up atau kita menyerah. No. Ujian iman yang kita alami, ujian iman yang saat hari ini kita hadapi adalah untuk membuat kita menjadi tekun, kita menjadi sabar, ya. Dan ketekunan, kesabaran itu akan menghasilkan buah yang matang dalam hidup saudara dan saya. Kita menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Jadilah pemenang-pemenang dalam setiap ujian iman yang kita hadapi. Jangan lemah, jangan putus asa, tetap bersukacita, tetap berdoa, dan memuji-muji nama Tuhan. Seperti Kristus, kita disempurnakan, kita menjadi utuh dan tidak kurang suatu apapun. Selamat berjuang dalam pertandingan iman, selamat menempuh ujian iman yang sudah Tuhan siapkan dalam hidup kita. Percaya bahwa kita tidak sendiri, kita bersama-sama dengan Kristus, dan yakinlah kita menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur atas berkat dan kasih rahmat-Mu Tuhan untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh berkenan dalam hati kami dan boleh menjadi teladan buat kami semua Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan dalam firman-Mu ini kami boleh mencontoh yang baik Tuhan, dan kami boleh menerapkan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan juga Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang sudah menceritakan cinta kasih-Mu Tuhan. Berkatilah dalam pekerjaannya, kesehatannya, keluarganya, dan yang lain-lainnya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk wabah COVID ini. Biarlah wabah COVID ini cepat selesai Tuhan, dan kami boleh kembali untuk berkumpul, beribadah, memuji, dan menyembah nama-Mu Tuhan. Dan selain itu Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk negara kami ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa negara ini saat ini Tuhan banyak bencana-bencana Tuhan yang terjadi di daerah-daerah Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan supaya Engkau selalu menyertai semua umat-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, biarlah setiap bencana ini Tuhan cepat pulih dan cepat kembali Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami semua Tuhan. Berkatilah mereka dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, dalam pertemanannya, dan semuanya Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita akan menutup ibadah kita dalam doa dan kita akan menerima berkat bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat penyertaan, pemeliharaan, serta kasih sayang Tuhan sepanjang hidup kami sampai hari ini. Kami mengucap syukur juga Tuhan sepanjang tahun 2021 yang boleh kita alami sampai bulan Februari ini. Kami percaya bukan kuat gagah kami, tetapi semua karena kasih karunia dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami sudah bisa bersama-sama dengan teman-teman kami, baik secara online ataupun secara fisik kita tidak dapat beribadah Tuhan, tetapi secara online kita bisa beribadah, bertemu, bersekutu bersama-sama dalam ibadah pemuda remaja. Dan kami percaya Tuhan seperti firman-Mu yang Tuhan sampaikan buat setiap kami, bahwa kita harus menjadi pemenang-pemenang dalam ujian-ujian iman yang kami hadapi. Biarlah Tuhan kami memiliki ketekunan, dan kami menghasilkan buah yang matang, yang sempurna, yang utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Kami menjadi anak-anak muda Tuhan yang setia, yang taat, seperti Ayub, seperti Paulus dan Silas, yang senantiasa mengucap syukur, berserah kepada Tuhan dalam kondisi apapun, dalam pencobaan apapun, ujian apapun dalam hidup kami tetap bersama-sama dengan Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu, biarlah firman ini menjadi rema dalam hidup kami, menjadi teladan dalam hidup kami, dan biarlah firman ini menjadi pelita dalam setiap pergerakan hidup kami. Kalau sebentar kami akan menyelesaikan ibadah pemuda remaja ini. Kiranya Tuhan berkati setiap teman-teman kami yang sudah melayani, baik multimedia, sound system, praise and worship, musik, dan semua yang terlibat dalam ibadah pemuda remaja ini. Kiranya Tuhan berkati mereka semua. Berkati dalam setiap studinya, berkati dalam setiap pekerjaan dan usahanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah, kami percaya penyertaan dan kasih sayang Tuhan tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita arahkan hidup kita kepada Bapa kita di sorga. Terimalah semua berkat, hikmat, talenta, sukacita surgawi, kasih karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha Yesus datang kali yang kedua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sampai memohonkan doa permohonan ucapan syukur dan berkat ini. Mari kita semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.